Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Nathania Dwi Putri dengan NIM 2311898. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terlihat sederhana tetapi sangat penting, terutama dalam dunia kerja dan pelayanan publik. Topik kita hari ini adalah etika bertelepon. Pasti hampir setiap hari kita menggunakan telepon baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan. Namun tahukah kalian bahwa cara kita berbicara melalui telepon bisa menunjukkan kepribadian dan profesionalisme seseorang? Nah, supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi lewat telepon, mari kita bahas bersama-sama secara lebih mendalam. Let's go! Jadi untuk pembahasan pertama, mari kita mengetahui dulu pengertian dari etika bertelepon itu sendiri. Yang dimana etika bertelepon dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan tata cara berbicara yang sopan serta profesional saat berkomunikasi melalui telepon. Etika ini tidak hanya mencakup pemilihan kata yang baik, tetapi juga mencerminkan sikap, nada suara, dan kemampuan kita dalam mendengarkan dengan penuh perhatian. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, etika bertelepon menuntut kesopanan, kemampuan mendengarkan, serta menjaga kerahasiaan informasi lawan bicara. Sementara itu, Lucier dan Kimball 2019 menyebutkan bahwa etika bertelepon adalah bagian dari profesionalisme dan budaya kerja yang mencerminkan citra organisasi. Jadi dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa berbicara melalui telepon bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana kita menampilkan diri sebagai pribadi yang beretika dan berkarakter. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari etika bertelepon, lalu mengapa etika bertelepon tersebut dapat dikatakan sangat penting? Yang pertama, menjadi kesan pertama yang optimal. Seringkali, kesan pertama seseorang terhadap kita atau lembaga tempat kita bekerja terbentuk dari percakapan telepon. Cara berbicara yang sopan dan nada suara yang ramah dapat menciptakan citra positif dan profesional. Yang kedua, cerminan budaya perusahaan. Gaya berbicara karyawan di telepon mencerminkan budaya kerja di tempat ia bekerja. Bila setiap pegawai berbicara dengan sopan dan menghargai pelanggan, maka perusahaan akan dikenal memiliki budaya kerja yang baik dan beretika. Selanjutnya, efektivitas komunikasi. Etika yang baik membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan tepat sasaran. Dengan berbicara secara teratur dan fokus, informasi yang diberikan akan lebih mudah dipahami oleh lawan bicara. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Nada suara yang ramah dan pelayanan yang tulus akan menumbuhkan rasa percaya. Hubungan kerja pun menjadi lebih harmonis dan profesional. Selanjutnya, mengenai tujuan dari etika bertelepon. Tujuan utama dari etika bertelepon adalah mewujudkan komunikasi yang efektif. Melalui etika yang baik, pesan dapat tersampaikan secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, etika bertelepon juga bertujuan untuk menunjukkan sikap sopan. Sikap ini menjadi bentuk penghargaan terhadap lawan bicara dan mencerminkan kepribadian yang beradab dan profesional. Berikutnya, etika ini membantu membangun kepercayaan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan tutur kata yang sopan dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Tujuan lainnya adalah menghindari kesalahpahaman. Dengan berbicara secara terstruktur dan hati-hati, informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan benar. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman berkomunikasi yang positif. Percakapannya hangat dan menyenangkan akan meninggalkan kesan baik bagi penerima maupun bagi penelepon. Adapun prinsip dasar etika bertelepon yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama adalah kesopanan. Gunakan bahasa yang santun dan hindari nada suara yang kasar atau tinggi agar lawan bicara merasa dihormati. Yang kedua, kejujuran. Sampaikan informasi dengan benar dan terbuka, karena kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Selanjutnya, kerahasiaan. Jaga setiap informasi penting yang bersifat pribadi atau internal agar tidak tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Prinsip keempat, ketepatan waktu. Teleponlah di jam yang wajar, hindari waktu istirahat atau larut malam sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu orang lain. Kemudian, keramahan. Nada suara yang lembut dan bersahabat akan membuat percakapan lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, kesiapan.
Sebelum menelepon, siapkan data dan tujuan dengan baik agar komunikasi berlangsung efisien dan profesional. Selain itu, bagaimana sih caranya menerima telepon? Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, usahakan menjawab panggilan tidak lebih dari 3 dering. Hal ini menunjukkan kesiapan, tanggung jawab, dan kesigapan dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, sapa dan perkenalkan diri. Ucapkan salam dengan ramah, lalu sebutkan nama serta instansi atau bagian tempat Anda bekerja. Ini membantu lawan bicara mengetahui dengan siapa mereka berkomunikasi. Selanjutnya, dengarkan dengan penuh perhatian. Fokus pada isi pembicaraan, hindari melakukan kegiatan lain seperti mengetik atau berbicara dengan orang lain. Sikap ini mencerminkan rasa hormat dan profesionalitas. Kemudian, catat informasi penting. Tuliskan hal-hal penting seperti nama penelepon, nomor kontak, dan inti pesan agar tidak terjadi kesalahan atau informasi yang terlewat. Berikutnya, berikan solusi atau alihkan pembicaraan dengan tepat. Jika Anda tidak bisa menangani secara langsung, arahkan penelepon kepada pihak yang berwenang dengan bahasa yang sopan dan jelas. Dan yang terakhir, tutup percakapan dengan baik. Akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam penutup yang sopan agar lawan bicara merasa dihargai dan mendapatkan kesan positif. Dan adapun cara untuk melakukan telepon, di sini dijelaskan hal pertama yaitu sebelum melakukan telepon, pastikan Anda menyiapkan data dan tujuan terlebih dahulu. Persiapan yang matang akan membuat pembicaraan lebih fokus dan efisien. Kemudian, perkenalkan diri dan tujuan dengan jelas. Jelaskan maksud panggilan secara ringkas agar lawan bicara dapat segera memahami kebutuhan Anda. Selanjutnya, gunakan bahasa baku dan suara yang tenang. Nada yang stabil dan terukur menunjukkan sikap profesional dan menghargai lawan bicara. Dan yang terakhir, menghindari menelepon di luar jam kerja atau waktu istirahat. Memperhatikan waktu panggilan adalah bentuk etika dan penghargaan terhadap privasi orang lain. Dan pembahasan terakhir kita hari ini yaitu phone manner. Dalam bertelepon bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga cara kita berbicara dan bersikap. Hal inilah yang disebut dengan phone manner atau sikap saat bertelepon. Sikap atau phone manner sangat berpengaruh terhadap hasil komunikasi. Pertama, perhatikan bahasa dan nada suara. Gunakan kata-kata yang sopan, bahasa yang baku, serta nada suara yang lembut agar terdengar ramah dan profesional. Kemudian, jaga sikap tubuh. Duduklah tegak agar suara terdengar stabil dan jelas. Selalu tersenyum saat berbicara, karena senyuman dapat terdengar melalui nada suara dan memberi kesan hangat. Lalu fokus penuh pada percakapan, hindari distraksi seperti mengetik atau berbicara dengan orang lain. Dan yang terakhir, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting selama percakapan berlangsung. Dengan menerapkan phone manner yang baik, komunikasi melalui telepon akan lebih efektif dan memberikan kesan yang positif. Baik teman-teman, begitulah penjelasan mengenai etika bertelepon. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa etika bertelepon bukan sekedar aturan sopan santun, tetapi juga bentuk profesionalisme dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Melalui penerapan etika yang baik, kita dapat menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, serta menjaga citra diri dan lembaga tempat kita bekerja. Mari kita biasakan berbicara dengan nada yang tenang, sikap yang ramah, dan kesopanan dalam setiap panggilan. Karena dari telepon sederhana pun, orang lain dapat menilai bagaimana kepribadian dan profesionalitas kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi kita semua dalam berkomunikasi dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.